Bab 1051. Situasi saat ini. Mendengar kata-kata Zhou Yu, mereka yang hendak pergi terhenti, semuanya menoleh ke arah Niu Biao dengan ekspresi aneh di mata mereka. Meski wajah Niu Biao tetap tenang, dia mendesah dalam hati. Teriakan Zhou Yu secara efektif mengisolasinya dari yang lain, membuat semua orang curiga apakah dia memiliki hubungan dengan Zhou Yu. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak hanya tidak memiliki hubungan apapun dengan Zhou Yu, mereka bahkan pernah memiliki konflik sebelumnya. Lupakan. Karena aku sudah di sini, mungkin sebaiknya aku tenang saja. Sekarang Zhou Yu telah dengan paksa menaklukkan semua orang, membiarkan yang lain berpikir bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Zhou Yu tampaknya bukan hal yang buruk. Setelah semua orang pergi, Niu Biao mendekati Zhou Yu. Tuan Zhou, ada apa dengan saya? Tidak peduli apapun, Zhou Yu dengan mudah mengalahkan Jia Guang dan Lin Yinfei, yang membuat Niu Biao menghormatinya. Oleh karena itu, nadanya sangat hormat. Zhou Yu tersenyum tipis. Saya baru saja tiba di sini dan tidak mengenal tempat ini. Bantu aku mengenal lingkungan di sini. Mendengar ini, Niu Biao segera mengangguk dan berkata, ya. Tuan Zhou, silakan ikuti saya. Setelah itu, Niu Biao memimpin Zhou Yu berkeliling, memperkenalkan semua area utama di seluruh divisi. Begitu mereka sampai di kantor kepala suku, Zhou Yu duduk di sofa lalu berkata kepada Niu Biao. Niu Biao tidak sopan dan langsung duduk di hadapan Zhou Yu. Zhou Yu berkata, Kepala Niu, bagaimana situasi divisi di kota ini saat ini? Berikan saya gambaran umum. Mendengar hal ini, Niu Biao menarik napas dalam-dalam, mengatur pikirannya, dan berkata, Meskipun tempat ini termasuk dalam 2 cabang teratas dari semua paviliun bela diri di negeri naga, tempat ini terlalu dalam. Berbagai kekuatan bercampur, terutama raksasa komersial dan keluarga bela diri kuno. Mereka memberikan pengaruh yang sangat besar, yang sebenarnya menciptakan dampak yang signifikan bagi kita. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan-kekuatan besar itu telah mengerahkan segenap upaya untuk mengembangkan kekuatan mereka, sementara kita mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran. Akibatnya, semakin sedikit orang yang menganggap kita serius. Zhou Yu tidak berbicara saat mendengar ini. Dia merenung sejenak, lalu berkata, Lalu, jika aku ingin menjadikan tempat ini mampu menghalau semua kekuatan dan memulihkan posisi serta kekuatan yang seharusnya dimiliki paviliun bela diri dalam waktu 6 bulan, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Niu Biao langsung tertegun. Dia menatap Zhou Yu seolah-olah menatap orang gila. 6 bulan. Apakah kamu bercanda? Zhou Yu berkata dengan tenang. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Ekspresi Niu Biao membeku. Dari nada bicaranya, ia menyadari Zhou Yu tidak bercanda. Pada saat ini, Niu Biao benar-benar terdiam dalam hati. Meskipun Zhou Yu kuat, dia sama sekali tidak menyadari betapa beratnya mengalahkan begitu banyak pasukan top dalam waktu 6 bulan. Bahkan dalam mimpi pun, kita tidak akan berani membayangkannya, kan? Dia benar-benar berani mengatakannya. Tentu saja, Niu Biao tidak dapat benar-benar menyuarakan semua pikiran jujurnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mustahil. Ada terlalu banyak pasukan utama di sekitar sini. Contohnya, keluarga Han, keluarga Ao, keluarga Zhu, Kamar Dagang Tianyu, Aliansi Asia Timur, dan dikabarkan ada kekuatan yang didukung oleh domain gelap juga. Salah satu dari kekuatan ini saja tidak sesederhana yang terlihat. Di balik setiap keluarga, ada tokoh-tokoh penting yang tak terbayangkan terlibat. Jadi, untuk menekan mereka, bukan hanya kita saja yang bisa melakukannya, bahkan paviliun bela diri Kyoto pun tidak cukup. Tidak ada harapan. Niu Biao berbicara terus terang, tidak ingin memberi ruang sedikit pun bagi Zhou Yu untuk berimajinasi. Mendengar hal ini, Zhou Yu tersenyum tipis tanpa membantahnya, dan hanya terus bertanya. Lalu menurut pendapatmu, kekuatan mana yang saat ini paling kuat di sini? Niu Biao terdiam sejenak, lalu berkata dengan agak ragu. Ini, aku juga tidak tahu. Seperti yang saya katakan tadi, di balik masing-masing kekuatan besar ini tersembunyi tokoh-tokoh penting. Sampai pada saat hidup atau mati, tak seorang pun tahu apa kartu truf mereka. Namun, dilihat dari hal-hal yang telah terungkap selama bertahun-tahun, keluarga Han seharusnya yang paling dominan. Namun Aliansi Asia Timur juga tidak bisa diremehkan. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih telah menjelaskannya. Kamu bisa melanjutkan urusanmu. Mendengar ini, Niu Biao segera berdiri, membungkuk sedikit, lalu berjalan keluar. Akan tetapi, saat dia sampai di ambang pintu, dia tiba-tiba berhenti. Dia ragu sejenak, lalu berbalik ke arah Zhou Yu. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda sungguh-sungguh berencana melakukan ini? Zhou Yu tersenyum tipis. Tentu.
Niu Biao menelan ludah lalu bertanya. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Zhou Yu tersenyum dan berkata, saya belum memutuskan, tapi ada pepatah yang tepat sekali. Jika kita ingin menghalangi begitu banyak kekuatan lokal yang kuat, tentu saja kita perlu memilih satu kekuatan untuk dilawan terlebih dahulu sebagai peringatan bagi yang lain. Biasanya, siapapun yang berani berbicara seperti ini akan dianggap orang gila atau idiot. Namun karena suatu alasan, saat Niu Biao mendengar kata-kata ini dari Zhou Yu, dia tiba-tiba merasa yakin. Mungkin Zhou Yu benar-benar dapat mencapainya. Namun segera setelah itu, Niu Biao menertawakan dirinya sendiri dalam hati, mempertanyakan apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia baru saja hendak pergi, tapi tiba-tiba berkata, kalau perlu, kau bisa memberiku instruksi kapan saja. Kebetulan aku cukup mengenal tempat ini. Niu Biao tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun dia hanya mengucapkannya secara naluriah. Mendengar ini, Zhou Yu tersenyum kecil. Baiklah. Bab 1052. Memarahi. Tepat setelah Zhou Yu selesai mengumpulkan anggota Paviliun Bela Diri untuk suatu pertemuan, berita mengenai Zhou Yu yang diangkat sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu sudah sampai ke keluarga Han. Keluarga Han. Pada saat ini, wajah Han Minghao sangat muram, dan matanya dipenuhi amarah. Terutama karena dia berencana untuk membalas dendam terhadap Zhou Yu. Tetapi kemudian mendengar berita bahwa Zhou Yu menjadi Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, yang membuatnya semakin marah. Retakan. Han Minghao langsung membanting cangkir teh yang dipegangnya ke tanah hingga hancur. Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Jika aku tidak salah, Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu sebelumnya baru saja meninggal belum lama ini. Mata Han Minghao berkilat dengan pandangan jahat. Bahkan dengan identitas ini, jangan berpikir kau bisa lolos dari pembalasan keluarga Han. Pada titik ini, Paman Li di sebelah Han Minghao berbicara. Minghao, agar anak ini bisa menjadi Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, dia harus didukung oleh tokoh terkemuka dari Aula Hukuman. Berbenturan langsung dengannya mungkin bukan pilihan yang bijaksana. Han Minghao mengerutkan keningnya. Perkataan Paman Li masuk akal. Dia langsung bertanya, Paman Li, apa maksudmu? Paman Li mencibir. Saya pikir kita harus segera menyebarkan berita ini, agar lebih banyak orang mengetahuinya, terutama pasukan yang memiliki dendam terhadap Paviliun Bela Diri. Begitu berita itu keluar, pasti ada yang akan menimbulkan masalah baginya. Saat itu, kita bisa mengipasi api dari belakang. Mendengar ini, mata Han Minghan langsung memancarkan senyum dingin. Baiklah. Paman Li, ayo kita lakukan. Paman Li mengangguk lalu melangkah keluar. Klub pribadi yang dimiliki oleh keluarga Ao. Pada saat ini, Ao Zi yang sedang duduk tanpa ekspresi di sofa. Di depannya adalah Ao Zichen, yang telah didisiplinkan oleh Zhou Yu di perjamuan keluarga Han. Ao Zichen, saat ini, menangis terseduh-seduh, orang hampir tidak dapat menggambarkan kemarahannya. Saudaraku, si Jalang Zauda itu tidak hanya menentangku di depan semua orang, tetapi juga menghancurkan rencanaku. Dia lalu pergi bersama Zhou Yu tepat di depanku. Zhou Yu itu benar-benar mengabaikan keluarga Ao kita, dia bahkan membiarkan Han Mingji mendisiplinkanku. Kakak, aku sungguh tidak bisa menahan amarah ini. Kakak, tolong beri anak itu pelajaran untukku. Ao Ziyang berkata dengan dingin. Diam. Ao Zichen, tahukah kamu siapa Zhou Yu itu? Ao Zichen membeku. Ini, aku tidak tahu. Ao Ziyang mendengus dingin, lalu mengambil sebuah dokumen dari meja dan melemparkannya di depan Ao Zichen. Lihat sendiri. Ao Zichen ragu sejenak, lalu mengambil berkas itu. Ketika melihatnya, seluruh tubuhnya bergetar dan matanya menampakkan ketidakpercayaan. Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa begitu mudah namun ditunjuk sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu? Ao Ziyang mendengus dingin. Bodoh. Di dunia seni bela diri, yang penting kekuatan, yang penting usia. Lagi pula, Zhou Yu di usianya ini sudah bisa mengalahkan Gu Shengchuan. Apa anehnya dia menjadi Menteri Paviliun Bela Diri? Wajah Ao Zichen menjadi sangat jelek. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tunggu, saudaraku, orang itu tidak mengalahkan Gu Shengchuan dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan pengobatan rahasia. Mendengar ini, mata Ao Zi yang penuh dengan ejekan. Hanya orang bodoh yang percaya Zhou Yu menggunakan obat pil. Ao Zichen bingung. Saudaraku, ini dikatakan secara pribadi oleh Han Changhu. Tidakkah menurutmu dia hanya bicara omong kosong? Ao Ziyang berkata dengan dingin. Kamu bahkan tidak bisa memahami logika sederhana ini. Han Changhu jelas mengatakan itu untuk menghindari kehilangan muka keluarga Han. Zhou Yu, aku pernah berinteraksi dengannya sebelumnya.
Saat itu, meskipun aku tidak menyukai orang ini, itu bukan karena seni bela dirinya, melainkan karena karakternya. Dia biasanya kuat anggota tubuhnya, tetapi berpikiran sederhana. Orang seperti itu mudah menyinggung banyak orang lain. Jadi, akhirnya saya menyerah untuk merekrutnya. Bagaimanapun, bakat bela dirinya tidak dapat disangkal. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka kamu sebodoh itu. Dimarahi habis-habisan oleh Ao Ziyang, raut wajah Ao Zichen menampakkan rasa malu yang amat sangat. Namun, dia tetap tidak mau. Saudaraku, meski begitu, Zhao Da tidak seharusnya mengikutinya. Tindakannya jelas menunjukkan dia tidak menghormati keluarga Ao kita. Ao Ziyang mendengus dingin. Ao Zichen, pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, apa pandanganmu terhadap Zhao Da? Atau, apakah ada seorang pun di keluarga Ao yang pernah menganggap Zhao Da sebagai salah satu dari kita? Dia dicemooh di mana-mana di keluarga Ao, sekarang ada yang ingin melindunginya. Apa salahnya dia pergi bersamanya? Tidakkah kamu akan melakukan hal yang sama? Ao Zichen merasa sangat terhina hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Membiarkan dia mengikuti anak Zhou Yu itu. Jika ini menyebar, itu akan berdampak buruk bagi keluarga Ao kita. Ao Ziyang berkata dengan ringan. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Segera setelah itu, dia memperlihatkan ekspresi termenung. Tapi ngomong-ngomong soal Zhou Yu, awalnya aku pikir umurnya pendek. Tadi sangka, dia malah jadi menteri paviliun bela diri kota Hu. Ini benar-benar mengejutkan saya. Dalam kasus ini, mungkin masih ada gunanya merekrutnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia bisa memantapkan posisinya di Shanghai. Jika dia benar-benar bisa berdiri teguh, maka Zhao Da akan menjadi jembatan bagi kita untuk terhubung dengan Zhou Yu. Setelah mengatakan ini, Ao Ziyang melirik sepupunya Ao Zichen dengan dingin. Aku memperingatkanmu, jangan memprovokasi Zhou Yu untuk saat ini. Mendengar ini, Ao Zichen tidak mau tetapi hanya bisa mengangguk setuju. Bab 1053. Reaksi dari semua sisi. Kamar dagang Tianyu. Saat ini, Jin Yidao sedang menelepon di depan jendela kantornya. Di ujung telepon yang lain, ada Presiden Kamar Dagang Tianyu. Presiden, kami telah menerima berita pasti bahwa Zhou Yu telah mengambil alih posisi Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Suara serak terdengar dari ujung telepon yang lain. Zhou Yu. Apakah kamu pernah berurusan dengannya sebelumnya? Jin Yidao menganggukkan kepalanya. Ya, Presiden. Sebelumnya, saat berhadapan dengan sisa-sisa keluarga Bai, aku pernah bertemu anak ini. Bakat bela diri anak ini sangat kuat, kultivasinya tidak bisa diremehkan, dan sekarang tampaknya latar belakangnya tidak sederhana. Namun, ini sangat cocok. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi seni bela diri yang begitu kuat? Mendengar hal ini, Presiden terdiam sejenak sebelum bertanya. Lalu bagaimana menurutmu? Jin Yidao menarik napas dalam-dalam dan berkata. Presiden, majelis ini tidak memiliki banyak permusuhan mendalam dengan anak ini, konflik utamanya terjadi dengan Li Zerui, dan sekarang Li Zerui telah disingkirkan. Jadi, saran saya, jangan memulai konflik dengannya untuk saat ini. Tentu saja, alasan utamanya adalah kita belum mengetahui latar belakangnya yang sebenarnya. Bertindak gegabah bisa menimbulkan masalah besar bagi majelis. Mendengar hal ini, Presiden berkata melalui telepon. Saya mengerti situasinya. Lakukan seperti yang Anda sarankan, jangan bertindak gegabah, amati sebentar lalu putuskan. Ya, Presiden. Keluarga Zhu. Pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas memasuki halaman leluhur keluarga Zhu. Pria parubaya ini adalah ayah Zhu Tanggong, Zhu Hongsheng. Ketika Zhu Hongsheng tiba di ruang belajar di rumah leluhur, kedua kakak laki-lakinya sudah ada di sana. Zhu Hongsheng segera berjalan mendekati kedua kakak laki-lakinya. Kakak besar, kakak kedua, kalian berdua di sini. Kakak kedua Zhu Hongsheng mengangguk dengan wajah muram. Kakak dan aku baru saja tiba. Tanggong, kamu seharusnya juga mendengar beritanya. Zhu Hongsheng mengangguk. Ya, saya datang untuk urusan ini. Saya sudah lama mendengar dari putra saya Hongsheng, saat perburuan sisa-sisa keluarga Bai di pegunungan Wutai di kota Hai, dia mengalami kemunduran di tangan seseorang bernama Zhou Yu. Saat itu, saya sedang sibuk dengan tugas besar lainnya, jadi saya tidak terlalu memperhatikan hal ini, dan berencana untuk mengurus anak itu nanti. Tapi tadi sangka, hanya dalam waktu sebulan, anak ini benar-benar mengambil alih jabatan Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Ini bukan masalah kecil. Kakak kedua Zhu Hongsheng, bernama Zhu Tangcai. Zhu Tangcai berkata dengan dingin. Tadi malam di perjamuan keluarga Han, putraku Hong Yuan juga bertemu anak ini. Anak ini benar-benar hebat sekarang. Bahkan Gu Sengchuan tidak sebanding dengannya.
Jadi, sekarang kita tidak bisa meremehkan anak ini. Mendengar ini, wajah Zhu Hongsheng menegang. Apakah ini benar? Setelah tindakan Gu Shengchuan 10 tahun yang lalu, keluarga Han berjanji untuk sepenuhnya mendukung kultivasi Gu Shengchuan. Sekarang, dia seharusnya sudah mendekati kesempurnaan agung, kan? Zhu Tangcai menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia sudah menjadi ahli kesempurnaan agung. Apa? Zhu Hongsheng terkejut. Lalu apakah ini berarti anak itu juga seorang ahli kesempurnaan agung? Bagaimana mungkin? Sekalipun dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia tidak akan bisa maju secepat itu, kan? Zhu Tangcai menggelengkan kepalanya dan berkata, anak itu masih di alam suci awal, tapi tadi malam dia tiba-tiba menerobos ke alam suci tengah. Mendengar ini, Zhu Hongsheng sangat terkejut. Meski begitu, itulah kejeniusan di antara para jenius. Zhu Hongsheng berkata dengan ekspresi muram. Kalau begitu, itu merepotkan. Begitu anak ini menstabilkan posisinya di paviliun bela diri kota Hu, dia pasti akan mengejar kita. Mendengar ini, kedua saudara itu tiba-tiba menoleh ke arah kakak laki-laki mereka yang pendiam, Zhu Tangfeng. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus merencanakan terlebih dahulu masalah ini di keluarga Zhu. Zhu Tangfeng menjawab dengan sikap dingin. Saya mengetahui situasi tersebut melalui saluran lain. Saya sudah melaporkan hal ini kepada orang tua itu. Orang tua itu sudah memberikan janjinya. Apa maksud orang tua itu? Zhu Hongsheng dan Zhu Tangcai bertanya dengan cepat. Mata Zhu Tangfeng berkilat dingin. Maksud orang tua itu adalah melenyapkan anak ini. Mendengar ini, Zhu Tangcai dan Zhu Hongsheng gemetar. Membunuhnya? Mana mungkin? Menyingkirkan anak ini mudah, hanya perlu mengangkat satu jari. Tapi waktunya tidak tepat. Lagi pula, Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu sebelumnya baru saja meninggal, dan jika kita membunuhnya di saat kritis ini dan terbongkar, kematian menteri sebelumnya mungkin juga akan disalahkan pada kita. Membunuh dua menteri Paviliun Bela Diri berturut-turut bukanlah masalah kecil, kata Zhu Tangcai dengan serius. Zhu Tangfeng menatap saudara keduanya. Matanya menunjukkan sedikit rasa penghargaan. Kakak kedua punya pikiran jernih. Ya, orang tua itu juga mempertimbangkannya. Maksud lelaki tua itu adalah mengusirnya dari kota Hu. Mendengar ini, Zhu Tangcai dan Zhu Hongsheng menghela napas lega, lalu berkata, Kakak, tidak masalah, kami akan segera mengaturnya. Zhu Tangfeng mengangguk. Zhu Hongsheng dan Zhu Tangcai segera berbalik dan pergi. Bab 1054. Meminta bantuan. Pengangkatan Zhou Yu sebagai kepala paviliun bela diri kota Hu dengan cepat tersebar ke seluruh kota, berkat upaya keluarga Han. Berbagai kekuatan, setelah mendengar berita ini, awalnya semuanya terkejut. Segera setelah itu, mereka mulai menyelidiki latar belakang kepala paviliun bela diri yang baru diangkat ini. Pada saat ini, Zhou Yu sedang memeriksa peringkat surgawi, bumi, dan manusia. Awalnya, ia mengira basis data internal paviliun bela diri seharusnya berisi informasi detail tentang peringkat-peringkat ini. Dengan begitu, ia mungkin bisa menemukan jejak pemberontakan lelaki tua itu dari daftar-daftar ini. Yang tidak ia duga adalah bahwa basis data internal paviliun bela diri hanya berisi nama-nama dan informasi singkat daftar manusia, sementara rincian tentang daftar bumi dan surgawi hampir kosong. Setelah bertanya kepada Niu Biao, Zhou Yu mengetahui bahwa banyak seniman bela diri papan atas enggan mempublikasikan detail mereka. Oleh karena itu, ketika kuil mengumumkan peringkat, mereka meminta pendapat setiap orang. Jika orang yang bersangkutan tidak setuju, kuil tidak akan mengungkapkan informasi detail mereka. Setelah mengetahui hal ini, Zhou Yu dapat mengerti, tetapi dia juga sangat kecewa. Tampaknya mencoba menemukan pemberontakan orang tua itu melalui informasi publik tidaklah layak. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah mengambil alih paviliun bela diri terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki. Tentu saja ada kemungkinan lain, yaitu selama dia mengendalikan paviliun bela diri, seseorang mungkin secara proaktif mendatanginya. Jika itu yang terjadi, akan lebih baik lagi. Saat Zhou Yu tengah asyik berpikir, teleponnya tiba-tiba berdering. Melihat Qin Lan yang menelepon, Zhou Yu tidak dapat menahan senyum penuh arti saat dia menjawab telepon. Xiao Lan, apa yang membuatmu ingat meneleponku? Di ujung lain, suara Qin Lan, bagaikan burung bulbul, terdengar. Ada yang naik jabatan dan dapat duit tanpa sepengetahuan teman lama, diam-diam kabur. Apa? Takut aku minta tolong. Dalam perkataan Qin Lan, ada sedikit nada kesal, tetapi juga sedikit nada menggoda. Mendengar ini, Zhou Yu tersenyum pahit. Xiao Lan, aku hanya dipaksa ke posisi ini tanpa diduga. Ini bukan hal yang mulia. Lagi pula, dengan hubungan kita, jika kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri saja?
Mendengar ini, Qinlan tampak sangat gembira. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Tapi, aku tidak benar-benar bercanda denganmu. Zhou Yu, aku mungkin punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Tanpa berpikir, Zhou Yu langsung berkata. Tidak masalah, katakan saja. Selama aku bisa, aku tidak akan menolak. Tiba-tiba, Qinlan terdiam. Bahkan melalui telepon, Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa Qinlan tampak sangat khawatir. Setelah beberapa saat, Qinlan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhou Yu, beginilah masalahnya. Ini masalah yang menyangkut keluarga kakekku. Keluarga kakekku sedang dalam masalah besar sekarang. Seseorang ingin mengambil alih aset mereka. Bisakah Anda membantu keluarga kakekku? Sebelum Zhou Yu bisa berbicara, Qinlan buru-buru menambahkan. Tentu saja, aku tahu kamu baru saja tiba di sana dan mungkin belum mapan. Jika itu merepotkan, lupakan saja. Aku tidak ingin merepotkanmu. Zhou Yu tersenyum sedikit. Xiaolan, bicara seperti ini terlalu jauh. Jangan khawatir, aku akan memeriksanya. Seharusnya tidak terlalu sulit. Jika aku tidak salah ingat, nama keluarga pamanmu adalah Yi, dipanggil Yi Xiaoliang, kan? Di Provinsi Qin, Yi Xiaoliang pernah mengunjungi rumah Qinlan bersama seorang anak orang kaya dari Shanghai untuk melamarnya. Qinlan tak berdaya dan bahkan memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dia ingat dengan jelas karena Yi Xiaoliang memandang rendah dirinya, dan Zhou Yu bahkan memberi pelajaran pada anak orang kaya itu. Qinlan mengangguk dan berkata, Ya, nama belakangnya adalah Yi. Aku tidak menyangka kau akan mengingatnya. Qinlan tampak sangat gembira karena Zhou Yu mengingat hal-hal tentang keluarganya. Zhou Yu menjawab dengan senyum ceria. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Zhou Yu, terima kasih banyak. Kemudian, sedikit gugup namun penuh dengan antisipasi, Qinlan bertanya. Setelah aku selesai membantu ayahku dengan proyek ini, bolehkah aku datang mengunjungimu dan bersantai? Zhou Yu terkekeh, tentu saja bisa, sama-sama. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Qinlan menutup telepon, sangat senang. Di rumah Qin Dingbang. Setelah menutup telepon, Qinlan menopang dagunya dengan tangannya, wajah cantiknya sedikit memerah, menatap ke cermin, melamun, terkadang gembira, terkadang melankolis. Tepat pada saat itu, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, dan Qin Dingbang masuk. Melihat ekspresi putrinya, Qin Dingbang terkejut. Laner, ada apa? Suara Qin Dingbang menyadarkan Qinlan dari linglungnya. Dia segera menyesuaikan ekspresinya dan berkata, Ayah, aku baik-baik saja. Qin Dingbang tersenyum tak berdaya dan duduk di samping putrinya. Laner, kamu adalah putri kesayangan ayah. Entah ada yang salah atau tidak, bolehkah aku melihatnya? Katakan pada ayah apa yang ada dalam pikiranmu. Mendengar ini, mata Qinlan sedikit memerah, seolah telah mengambil keputusan. Ayah, keluarga kakek sedang menghadapi krisis. Aku ingin pergi dan melihat, untuk membantu keluarga kakek. Ekspresi wajah Qin Dingbang berubah. Dia mendesah. Laner, aku ingin membantu lebih darimu, tapi kota Hu, tempat itu, punya terlalu banyak pasukan yang kuat. Kita tidak bisa campur tangan sama sekali. Mereka takut mereka harus mengatasi krisis ini sendiri. Kalau mereka tidak bisa melewatinya, aku akan membawa mereka ke sini. Qinlan menggelengkan kepalanya. Ayah, ada seseorang yang bisa membantu mereka. Siapa? Qin Dingbang tampak terkejut. Zhou Yu. Qinlan menjawab sambil tersipu. Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu mengesankan, aku khawatir dia tidak bisa mencapai sejauh itu. Qinlan berkata dengan mata membara, Ayah belum tahu, tapi Zhou Yu sekarang adalah kepala paviliun bela diri kota Hu. Apa? Qin Dingbang hampir melompat karena terkejut. Dia menatap Qinlan dengan tidak percaya. Qinlan mengangguk. Dia sendiri yang mengakuinya. Mendengar ini, Qin Dingbang benar-benar tercengang, matanya dipenuhi keheranan. Dia lebih mengerti daripada Qinlan apa maksudnya. Kecepatan perkembangan Zhou Yu jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya. Setelah sekian lama, Qin Dingbang akhirnya menyerap informasi ini, lalu mendesah dalam-dalam, pemuda Zhou Yu ini sungguh luar biasa. Pada titik ini, Qinlan berbicara. Ayah, aku ingin pergi, untuk mencarinya. Bab 1055. Kepribadian yang berubah. Mendengar ini, Qin Dingbang langsung tertegun. Dia menatap tajam ke arah putrinya, ke arah matanya. Tatapan Qinlan, setelah berkedip sebentar, segera berubah menjadi penuh tekad. Qin Dingbang mengerti. Dia dengan lembut membelai kepala Qinlan yang penuh dengan rambut hitam yang indah, ekspresi kesusahan tampak di matanya. Laner, ayah tahu, kamu masih menyukainya. Tapi, kamu juga tahu situasinya saat ini,
dia sudah bertunangan dengan Lin Luoluo. Qin Lan menggigit bibir merahnya erat-erat dan berkata, "Ayah, aku tahu. Tapi, aku sungguh menyukainya. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, aku hanya ingin mencoba lagi." Meskipun Qin Lan tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Qin Dingbang sudah memahami maksud putrinya. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi memeluk putrinya dengan lembut. Di sisi lain, Zhou Yu meninggalkan kantor paviliun bela diri, berjalan keluar paviliun, dan mulai berkeliaran sambil mencari tempat makan. Cabang paviliun bela diri kota Hu terletak di pinggiran kota, jadi tidak banyak tempat makan. Apalagi karena sudah larut malam, makin sulit menemukannya. Namun, Zhou Yu tidak terburu-buru. Dia memikirkan berbagai hal, sambil berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah restoran masih buka, dan dari jarak 100 meter pun, ia sudah bisa mencium aroma yang tercium dari dalam. Zhou Yu tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Sesampainya di restoran, setelah duduk, Zhou Yu memesan 2 hidangan dan sebotol anggur, lalu dengan sabar menunggu pelayan menyajikan hidangan. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara benturan dari luar restoran, diikuti oleh beberapa orang yang menjerit kesakitan. Zhou Yu mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke arah asal suara itu. Begitu melihatnya, mata Zhou Yu tiba-tiba berkilat terkejut. Seketika, Zhou Yu langsung berdiri, berniat berjalan keluar. Di pintu masuk gang di seberang restoran. Pada saat itu, ada seorang lelaki tua, berlumuran darah, tergeletak di tanah, menderita kesakitan. Suara tabrakan dan teriakan tadi dikeluarkan oleh orang ini. Ini bukan alasan Zhou Yu keluar. Yang membuat Zhou Yu melangkah keluar adalah karena ada orang lain di samping pria tua ini. Orang ini, yang berusia 40-an, memasang wajah penuh kepanikan dan kemarahan saat ini. Zhou Yu langsung mengenali orang ini sebagai paman Qin Lan, Yi Xiaoliang. Pada saat ini, Yi Xiaoliang tidak menunjukkan sikap sombong dan tiranis seperti yang pernah dia tunjukkan di rumah Qin Lan. Yi Xiaoliang segera berlari ke orang tua itu. "Paman Dong, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja." Orang tua itu, yang disebut sebagai Paman Dong, meskipun berlumuran darah, tetap menggigit dan bertahan dengan kuat. Meski terpisah jarak lebih dari 10 meter, penglihatan dan indera ketuhanan Zhou Yu langsung melihat bahwa orang ini terluka parah dan, jika tidak segera diobati, pasti akan menderita luka dalam seni bela diri. Tepat saat Yi Xiaoliang mencoba membantu lelaki tua itu berdiri, beberapa sosok gelap muncul dari gang. Salah satu pria itu, tingginya hanya 1,6 meter, bermata sipit dan berwajah menyeramkan. Dia mencibir Yi Xiaoliang, berbicara dalam bahasa negara naga yang sangat terbata-bata. "Yi Xiaoliang, menurutmu mengandalkan benda tua ini di alam suci awal bisa menghentikan aliansi Asia Timurku? Biarkan aku katakan padamu, tak seorang pun bisa menolak perintah aliansi Asia Timurku. Jika keluarga Yimu tidak bekerja sama, aku akan membuatmu lenyap sepenuhnya." Yi Xiaoliang, pada saat ini, dipenuhi amarah. "Kamu berharap?" Pria pendek itu mencibir. "Kalau begitu, itu bukan urusanmu." Setelah selesai, dia siap untuk bergerak. Tetapi pada saat ini, Zhou Yu angkat bicara. "Yi Xiaoliang, apa yang kamu lakukan di sini?" Tiba-tiba mendengar suara orang lain, semua orang, termasuk Yi Xiaoliang, terkejut, lalu menoleh dengan tajam. Tepat pada waktunya untuk melihat Zhou Yu melangkah mendekat. Setelah melihat wajah Zhou Yu dengan jelas, Yi Xiaoliang mula-mula tertegun, tampaknya tidak menyangka Zhou Yu akan muncul di sini. Lalu raut wajahnya berubah, dan langsung menegur. "Kenapa kau ada di sini? Itu bukan urusanmu, cepat pergilah." Meskipun Yi Xiaoliang menggunakan nada menegur, sedikit nada urgensi masih tampak di wajahnya. Zhou Yu samar-samar merasa bahwa Yi Xiaoliang tidak benar-benar sedang mengumpatnya. Dia dengan tenang mendekati Yi Xiaoliang dan berkata ringan. "Kalau saja Lan tidak meneleponku, jujur saja, aku tidak tertarik dengan urusanmu. Tapi, keberuntunganmu bagus. Aku sudah berjanji pada Lan untuk membantumu. Kalau aku pergi sekarang, aku tidak bisa menjelaskannya nanti. Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Siapakah orang-orang ini?" Melihat Zhou Yu tidak hanya tidak pergi tetapi juga ingin terlibat. Yi Xiaoliang hampir marah sampai muntah darah. "Apa hubungan urusanku denganmu? Tolong aku. Kau pikir kau siapa? Kalau bukan karena Lan yang menghentikanku terakhir kali, aku pasti sudah mematahkan kakimu sekarang. Sebelum aku kehilangan kesabaran, pergilah, semakin jauh, semakin baik." Yi Xiaoliang berteriak dengan marah. Reaksi Yi Xiaoliang malah mengonfirmasi kecurigaan Zhou Yu. Yi Xiaoliang tidak ingin dia terlibat, jadi dia begitu kejam.
Meskipun Zhou Yu tidak mengerti mengapa Yi Xiaoliang tiba-tiba berubah, bagaimanapun juga, Yi Xiaoliang tidak seburuk saat pertemuan terakhir mereka. Zhou Yu hendak melanjutkan pertanyaannya. Namun tepat pada saat itu, lelaki pendek itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak diduga-duga. Anda, Tuan, adalah Menteri Paviliun Bela Diri yang baru, Tuan Zhou Yu. Bab 1056. Hong Tian. Zhou Yu. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan mata dan mengamati pria pendek itu. Apakah kamu dari negara Sang? Pria pendek itu tersenyum tipis. Zhou Yu, saya Hong Tian, pengawas cabang Matahari Merah dari Aliansi Asia Timur. Saya dengar Zhou Yu telah ditunjuk sebagai Menteri Paviliun Bela Diri. Atas nama Aliansi Asia Timur, saya mengucapkan selamat kepada Anda. Awalnya, aku berencana untuk mengunjungimu dalam beberapa hari, tetapi siapa sangka aku akan bertemu denganmu di sini secara kebetulan. Bagaimana kalau setelah aku selesai mengurus masalah di sini, kita minum bersama? Mendengar ini, Yi Xiaoliang yang berdiri di sampingnya sudah tercengang. Kamu, Paviliun Bela Diri, Menteri. Matanya penuh dengan keterkejutan. Zhou Yu, yang berasal dari daerah miskin dan terpencil di Yancheng, negara bagian Qin, bagaimana mungkin bisa menjadi Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu? Bukankah ini lelucon terbesar yang pernah ada? Akan tetapi, melihat sikap dan perkataan Hong Tian, jelas itu tidak salah. Mungkinkah Zhou Yu benar-benar telah menjadi Menteri Paviliun Bela Diri? Untuk sesaat, Yi Xiaoliang menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Tetapi Zhou Yu tidak menyadari reaksi Yi Xiaoliang saat ini. Dia mencari informasi tentang Aliansi Asia Timur dalam pikirannya. Sebelumnya pada hari itu, dia menyampaikan semua informasi tentang berbagai kekuatan di kota Hu. Di antara mereka adalah Aliansi Asia Timur. Aliansi Asia Timur, seperti tersirat dalam namanya, adalah aliansi komersial. Akan tetapi, ini bukan sekadar aliansi komersial sederhana. Anggota utama Aliansi Asia Timur berasal dari luar negeri, dengan total 9 cabang, masing-masing mewakili negara yang berbeda. Para pembina ke-9 cabang ini adalah tokoh-tokoh senior Aliansi Asia Timur. Di atas para pengawas, ada seorang hierarki aliansi dan 3 wakil hierarki aliansi. Hal ini dikarenakan komposisi Aliansi Asia Timur yang unik sehingga menjadi kekuatannya yang dahsyat. Menghadapi Aliansi Asia Timur untuk pertama kalinya, Zhou Yu tentu saja tidak akan menghindar. Karena pihak lain yang mengundang, Zhou Yu dengan senang hati menerimanya. Dia tersenyum ringan dan berkata, minuman tidak akan menjadi masalah. Tapi, Tuan Yi ini temanku. Saya sangat menghormati teman dan tidak tega melihat teman saya menderita. Mendengar ini, senyum di wajah Hong Tian yang pucat seketika lenyap. Ia mencibir dan berkata, Tuan Zhou, kalau saya tidak salah dengar, maksud Anda melindungi Yi Xiaoliang. Zhou Yu menjawab dengan lugas. Benar sekali, kamu mengerti dengan benar. Wajah Hong Tian langsung menjadi gelap. Tuan Zhou, apakah Anda menyadari kekuatan Aliansi Asia Timur? Zhou Yu mengangguk. Aku tahu sedikit. Baiklah, saya bisa dengan jelas memberitahu Tuan Zhou bahwa keluarga Yi telah menyinggung Aliansi Asia Timur. Jika aliansi tidak menangani mereka, di komunitas bisnis kota Hu, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Zhou, jika Anda bersikeras menghentikan kami, Anda akan melawan Aliansi Asia Timur. Tentu saja, jika Tuan Zhou memilih untuk tidak terlibat, Aliansi Asia Timur bersedia bekerja sama dengan Tuan Zhou dan dapat membantu Anda berdiri teguh di Paviliun Bela Diri dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meskipun Hong Tian berbicara sopan, nadanya sudah menyiratkan ancaman. Namun, Zhou Yu tampak tidak menyadari hal itu, dan masih tersenyum lembut. Apakah aku berdiri teguh atau tidak, itu bukan urusanmu. Saya pernah bilang sebelumnya bahwa saya tidak tahan melihat teman-teman saya menderita. Jika kau ingin bekerja sama denganku, kita bisa bicara, tapi syaratnya, bebaskan dia. Kau tidak akan menolak bantuan kecilku ini, kan? Begitu dia berbicara, wajah Hong Tian berubah muram. Perkataan Zhou Yu merupakan indikasi jelas mengenai pendiriannya. Tetapi kata-kata terus terang seperti itu juga membuat Yi Xiaoliang takut, wajahnya menjadi pucat. Sekalipun Zhou Yu adalah Menteri Paviliun Bela Diri, dia seharusnya tidak menyinggung Aliansi Asia Timur sebanyak ini. Tentu saja, itu karena Zhou Yu baru di sini dan tidak menyadari kekuatan aliansi. Menyadari hal ini, Yi Xiaoliang hendak maju dan menghentikan Zhou Yu saat itu juga. Namun, Zhou Yu tampaknya memiliki indera keenam. Saat Yi Xiaoliang mendekatinya dan sebelum ia sempat berbicara, Zhou Yu menghalanginya. Pada saat ini, Yi Xiaoliang merasa cemas dan gelisah di dalam hatinya. Saat itulah Hong Tian berbicara lagi. Sebagai Menteri Paviliun Bela Diri, Aliansi Asia Timur tentu saja memberimu sedikit muka. Namun, memberi muka berarti kehilangan muka.
Kalau Tuan tidak membayar, saya akan sulit melapor kembali. Sulit untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi nanti. Mata Hong Tian dingin. Ancaman itu tidak lagi tersembunyi dalam kata-katanya. Mendengar ini, mata Zhou Yu menyipit. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Apakah kamu bisa melaporkan kembali? Itu bukan urusanku. Aku sudah cukup berbangga padamu. Karena kamu tidak mau mendengarkan kata-kata baik, aku tidak akan bersikap sopan. Kamu punya waktu 10 detik untuk pergi, kalau tidak, aku tidak keberatan berurusan denganmu sekarang. Bertarung di depan umum sudah melanggar larangan paviliun bela diri, jadi meskipun aku membunuhmu, itu masih sah. Perkataan Zhou Yu tidak menunjukkan belas kasihan, matanya berkilat dingin, dipenuhi niat membunuh. Melihat pemandangan ini, jantung Yi Xiaoliang yang berada di belakang Zhou Yu hampir melonjak keluar. Zhou Yu berani mengancam Hong Tian seperti ini, jika Hong Tian marah, dia bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Pada saat ini, Hong Tian menatap Zhou Yu dengan muram, sementara Zhou Yu menatapnya dengan ringan. Untuk sesaat, suasananya menjadi sangat menyesakkan. Ketegangan yang mengerikan ini berlangsung sekitar 5 detik. 5 detik ini terasa seperti 1 jam bagi Yi Xiaoliang. Setelah 5 detik, Hong Tian menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya langsung kembali normal. Dia menatap Zhou Yu dan berkata, Tuan Zhou, Anda sangat mengesankan dan berani. Saya harap Anda dapat berdiri teguh di paviliun bela diri dengan lancar, berhati-hatilah agar tidak mengalami kecelakaan apapun. Setelah berbicara, Hong Tian menunjukkan senyum dingin di sudut mulutnya, lalu melambaikan tangannya, memimpin bawahannya, berbalik, dan berjalan ke gang, menghilang ke dalam kegelapan. Melihat kejadian ini, Yi Xiaoliang langsung jatuh tersungkur ke tanah, dan mulai terengah-engah. Zhou Yu menyaksikan ini, merasa terdiam. Orang ini begitu sombong ketika dia berada di negara bagian Qin, bagaimana dia bisa begitu takut sekarang? Tepat pada saat itu, terdengar suara ratapan menyakitkan dari dekat. Yi Xiaoliang segera tersadar kembali, mengubah ekspresinya, segera bangkit, dan bergegas. Paman Dong. Bab 1057. Permintaan. Yi Xiaoliang bergegas dan membantu Paman Dong berdiri. Paman Dong, apa kabar? Wajah Paman Dong pucat, dan darah mengalir terus-menerus dari mulutnya. Itu. Hong Tian, dia terlalu berbahaya. Gangjinnya beracun, aku terlalu ceroboh. Mendengar ini, Yi Xiaoliang menjadi cemas. Paman Dong, aku akan segera membawamu berobat, kamu harus bertahan. Namun, Paman Dong menghentikannya. Xiaoliang, kamu harus berhati-hati. Pada saat ini, air mata besar Yi Xiaoliang sudah membentuk garis-garis, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Melihat kejadian ini, hati Zhou Yu tergerak. Dia tidak menyangka Yi Xiaoliang yang sombong ini punya sisi seperti itu. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak sepesimis itu. Saya bisa melihatnya. Yi Xiaoliang bahkan belum menyeka air matanya saat dia tertegun. Kamu mengerti kedokteran? Zhou Yu berkata dengan tenang. Aku tahu sedikit, menyelamatkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, Paman Dong dan Yi Xiaoliang terkejut dengan nada bicara Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu sudah datang ke sisi Paman Dong. Dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Paman Dong dan menutup mata untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Zhou Yu membuka matanya. Racun ini sungguh tidak biasa. Wajah Yi Xiaoliang berubah, langsung marah. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang kamu bisa mengobatinya? Apa kau sengaja mempermainkanku? Apa kau sengaja? Zhou Yu meliriknya, lalu berkata. Apakah sudah kubilang aku tidak bisa mengobatinya? Lalu, apa maksudmu? Saya bisa membantunya menstabilkan cederanya untuk sementara, tapi saya masih butuh pengobatan spiritual. Mereka harus segera dibawa. Setelah berbicara, Zhou Yu tidak repot-repot berkata lebih banyak lagi, dia langsung mengaktifkan Yiwu Truki dan menyalurkannya ke tubuh Paman Dong. Saat alam pemurnian Qi Zhou Yu maju ke alam pertengahan suci, level Qi sejatinya juga meningkat 2 kali lipat, meningkat secara signifikan. Dengan masuknya Qi sejati kayu Yi ke dalam tubuh, wajah Paman Dong yang awalnya pucat, dengan cepat berubah menjadi merah padam. Tentu saja, yang berubah adalah ekspresi terkejutnya. Yi Xiaoliang yang sebelumnya agak curiga, kini tercengang saat menyaksikan perubahan Paman Dong. Beberapa menit kemudian, Zhou Yu menarik Qi sejatinya. Baiklah, lukanya sudah stabil untuk sementara. Selama dia tidak menggunakan Gangjin, racunnya tidak akan menyala untuk sementara waktu. Kamu bisa mencoba berdiri sendiri. Tanpa perlu Zhou Yu berkata lebih banyak, Paman Dong sudah berdiri sendiri. Dia menggerakkan tubuhnya lalu memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan Zhou, keterampilan medis Anda luar biasa. Saya merasa saya baik-baik saja sekarang.
Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku hanya menekan racunnya untuk sementara. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, kau tetap membutuhkan obat spiritual untuk membantu. Jangan merayakannya terlalu dini. Kalian harus mencari sendiri obat spiritual itu, aku tidak akan menyediakannya. Pada saat ini, Yi Xiaoliang telah pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Zhou Yu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Zhou Yu, ramuan apa yang kamu butuhkan? Aku akan segera mengambilnya. Terima kasih telah menyelamatkan Paman Dong. Zhou Yu dengan santai melambaikan tangannya, lalu menyebutkan nama beberapa tanaman herbal. Aku akan berada di cabang paviliun bela diri. Setelah kau mengumpulkan ramuannya, datanglah ke cabang untuk menemuiku. Dengan itu, Zhou Yu berbalik dan pergi. Saat melihat Zhou Yu, Yi Xiaoliang segera berjalan mendekat. Zhou Yu, ramuan yang kamu inginkan, aku sudah menyiapkannya. Semuanya ada di sini, lihatlah. Zhou Yu dengan cepat melirik mereka dan kemudian berkata, Paman Dong, ikutlah denganku. Paman Dong segera berdiri untuk mengikutinya. Zhou Yu membawa Paman Dong ke kamar di belakang. Dengan menggunakan ramuan herbal yang telah disiapkan Yi Xiaoliang, dia memandikan Paman Dong dengan ramuan obat. 1 jam kemudian, mandi obat pun selesai. Racun dalam tubuh Paman Dong telah dikeluarkan sepenuhnya. Merasa 5 organ dalam dan 6 organ berongganya kembali normal, Paman Dong kewalahan dan langsung berlutut. Tuan Zhou, saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda yang telah menyelamatkan hidup saya. Di masa depan, jika dibutuhkan, saya akan membalas Anda, bahkan jika harus mengorbankan nyawa saya. Pada saat ini, Yi Xiaoliang juga bergegas masuk. Paman Dong, apakah Anda benar-benar sudah pulih sepenuhnya? Paman Dong mengangguk penuh semangat. Keahlian medis Tuan Zhou sungguh ajaib, saya memang baik-baik saja sekarang. Yi Xiaoliang memandang Zhou Yu dengan kaget. Zhou Yu tersenyum sedikit. Bukankah kamu sudah ada di cabang paviliun bela diri? Apakah menurutmu ini bisa dipalsukan? Yi Xiaoliang kehilangan kata-kata. Sebelumnya, ketika Zhou Yu merawat Paman Dong, dia telah berbicara dengan banyak orang di paviliun bela diri. Dia telah memastikan bahwa Zhou Yu memang menteri paviliun bela diri saat ini. Akan tetapi, dia masih tidak percaya itu benar. Dalam pemahamannya, lebih dari 2 bulan yang lalu, Zhou Yu masih berada di negara Qin, seorang bocah liar yang mencoba menjilat keponakannya, Qinlan. Bagaimana dia menjadi menteri paviliun bela diri? Bagaimana mungkin dia gilirannya menjadi menteri paviliun bela diri? Yi Xiaoliang tidak dapat memahaminya, tetapi faktanya ada di hadapannya, membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat ini, Yi Xiaoliang tiba-tiba menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Setelah beberapa saat, sepertinya ia telah mengambil keputusan. Zhou Yu, memang ada kejadian yang tidak menyenangkan di antara kita, tapi itu semua salahku karena tidak mengenali Taisan. Saya minta maaf padamu. Saat ini, aku punya masalah yang mungkin perlu ku minta bantuanmu. Kuharap kau bisa melupakan dendam masa lalu, demi Lan, dan membantuku. Bab 1058. Keluarga Yi. Zhou Yu berkata dengan tenang. Ada apa? Yi Xiaoliang segera menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini masih tentang aliansi Asia Timur. Masalah ini cukup rumit, jadi saya tidak akan membahas detailnya. Sederhananya, aliansi Asia Timur memaksa keluarga Yi untuk bekerja sama dengan mereka. Meskipun mereka menyebutnya kerjasama, aliansi tersebut menuntut kami untuk menyerahkan 30% saham bisnis keluarga kami, dengan dalih biaya masuk. Tapi kenyataannya, ini hanyalah penggabungan rahasia keluarga Yi kami. Di bawah tekanan aliansi Asia Timur, ayah saya sudah mempertimbangkan untuk menerima kerja sama ini. Namun, saya tidak setuju, jadi saya mengambil tindakan sendiri dan pergi ke Hongtian, yang menyebabkan kejadian tadi malam. Sekarang ayahku tahu tentang ini, dia sangat marah dan menuntut agar aku segera kembali. Anda sekarang adalah Menteri Paviliun Bela Diri, memegang posisi tinggi dengan wewenang yang signifikan. Anda pasti punya cara, jadi saya harap Anda bisa kembali bersama saya untuk membantu kami melewati krisis ini. Mendengar ini, Zhou Yu akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qinlan dengan krisis keluarga Yi. Sebelumnya, dia telah berjanji pada Qinlan, jadi ketika Yi Xiaoliang menyinggungnya, Zhou Yu menyetujuinya tanpa banyak keraguan. Selain itu, ia ingin melihat apa sebenarnya aliansi Asia Timur ini. Jika waktunya tepat, dia tidak keberatan memulai peran barunya dengan berurusan dengan aliansi Asia Timur. Mendengar persetujuan Zhou Yu, Yi Xiaoliang tentu saja sangat berterima kasih. Dia secara pribadi mengendarai mobil, membawa Zhou Yu dan Paman Dong kembali ke keluarga Yi. Villa keluarga Yi terletak di area teluk utara kota Hu. Meskipun bukan kawasan perumahan kelas atas,
villa ini jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang kebanyakan. Saat mereka tiba di pintu masuk villa keluarga Yi, meskipun Zhou Yu belum masuk, indera ketuhanannya telah meliputi seluruh area villa. Dia benar-benar merasakan atmosfer berat menyelimuti seluruh keluarga Yi. Dipimpin oleh Yi Xiaoliang, mereka bertiga memasuki villa. Saat masuk, mereka melihat lebih dari selusin orang duduk di ruang tamu. Ekspresi wajah orang-orang ini semuanya tegas, bahkan muram. Duduk di tengah sofa adalah seorang pria tua berambut putih, usianya sekitar 70 tahun. Orang ini adalah kepala keluarga Yi, ayah Yi Xiaoliang, dan juga kakek Qinlan, Yi Xigong. Di samping Yi Xigong duduk seorang wanita cantik berusia 40-an. Wanita ini adalah kakak perempuan Yi Xiaoliang, Yi Xiaowen. Yi Xiaoliang sudah memperkenalkannya di jalan. Kakak perempuannya, Yi Xiaowen, belum menikah dan telah membantu ayah mereka mengelola bisnis keluarga, menjadikannya orang paling berpengaruh kedua di keluarga Yi, setelah ayah mereka. Pada saat ini, ekspresi Yi Xiaowen tidak bisa dibedakan dari ayahnya. Saat masuk, Yi Xiaoliang berkata dengan ekspresi agak tidak menyenangkan. "Ayah, aku kembali." Suaranya baru saja jatuh ketika Yi Xigong berteriak dengan marah. "Bodoh, kemarilah dan berlutut." Yi Xiaoliang gemetar seluruh tubuhnya saat dimarahi, wajahnya penuh ketidakberdayaan, tetapi dia tetap berjalan dan berlutut di hadapan semua orang. Yi Xigong menatap putranya yang berlutut di tanah dan berteriak dengan marah. "Binatang, tahukah kau apa yang kau lakukan tadi malam? Apakah kamu mengerti betapa besarnya masalah yang kamu timbulkan pada keluarga? Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi aliansi Asia Timur? Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kamu ingin kami semua menemanimu ke makam?" Yi Xiaoliang dicaci maki, namun ia masih memberanikan diri menjelaskan. "Ayah, aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga. Keluarga Yi kami tidak bisa menyerahkan saham kepada aliansi Asia Timur. Orang-orang itu benar-benar kejam. Jika kau benar-benar menyetujui tuntutan mereka, keluarga Yi kita pada akhirnya akan dilahap sedikit demi sedikit." "Namun, ayah, tenang saja, saya mengerti bahwa melakukan hal itu akan menyinggung aliansi Asia Timur. Saya sudah menemukan sosok yang berarti bagi keluarga ini, seseorang yang benar-benar dapat membantu kita melewati krisis ini." Pada saat ini, Yi Xiaowen angkat bicara. Dia menatap dingin Zhou Yu di pintu. "Apakah Anda mengacu pada anak itu?" Mendengar ini, semua orang di keluarga Yi memandang Zhou Yu di pintu dengan serentak. Yi Xiaoliang segera mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia." Yi Xiaowen menunjukkan ekspresi kecewa. "Xiaoliang, kukira di usiamu, kau akan lebih memahami banyak hal. Tak disangka, kau malah melakukan hal konyol seperti itu. Kamu benar-benar mengecewakan aku dan ayah. Aliansi Asia Timur itu entitas yang sangat besar, dan kau bawa anak ini dengan klaim bisa membantu kita melewati krisis. Apa kau sudah gila?" Yi Xiaowen menegur tanpa ampun. Pada saat ini, Paman Dong yang berdiri di samping Zhou Yu angkat bicara. "Tuan, Nona, izinkan saya memperkenalkan Anda. Nama pria ini adalah Zhou Yu, dan dia adalah menteri yang baru diangkat di cabang paviliun bela diri Hucheng." Wow! Mendengar ini, semua orang di keluarga Yi menunjukkan ekspresi terkejut. Menteri paviliun bela diri. Dia. Untuk sesaat, semua orang meragukan mata mereka. Bahkan Yi Xiaowen agak terkejut. "Paman Dong, apakah ini benar?" Paman Dong mengangguk dan berkata, "Itu benar, tidak ada kepalsuan." Pada titik ini, Yi Xigong menatap Zhou Yu, berhenti sejenak, dan berkata, "Jadi ini Menteri Zhou, maafkan kami karena kurang ramah." Tepat saat Zhou Yu hendak berbicara, Yi Xigong mengubah nadanya dan berkata dengan dingin. "Namun, keluarga Yi kami kecil dan sederhana, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah, jadi silakan, segera tinggalkan keluarga Yi kami." Bab 1059. Percaya. Zhou Yu tidak menyangka Yi Xigong akan mengubah ekspresinya secepat itu. Akan tetapi, dia tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum kecil. "Yi tua, apa maksudmu dengan menimbulkan masalah?" Yi Xigong berkata dengan dingin. "Apakah kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Apakah saya perlu menjelaskannya dengan jelas?" Zhou Yu tertawa. "Saya benar-benar tidak tahu hal itu." Yi Xigong mendengus dingin tanpa berbicara, tetapi Yi Xiaowen, di sampingnya, angkat bicara. "Tuan Zhou, menjadi menteri paviliun bela diri di kota Hu tidaklah mudah. Pendahulumu meninggal secara misterius, dan sekarang, kondisimu jauh dari stabil, dengan masalah yang mengelilingimu. Jadi, silakan pergi dari sini. Keluarga Yi kami tidak ingin terlalu terlibat denganmu." "Masalah mengepung?" tanya Zhou Yu sambil tersenyum tipis. Yi Xiaowen berkata dengan wajah dingin. "Tuan Zhou, Anda tidak berpikir keluarga Yi kita tidak tahu apa-apa, bukan?"
Meskipun kami belum bertemu Anda secara langsung, kami sangat menyadari tindakan Anda. Anda telah menyinggung seluruh keluarga Han, keluarga Zhu, Kamar Dagang Tianyu, dan Aliansi Asia Timur. Jika mereka ingin berurusan denganmu, kamu mungkin bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati, jadi silakan segera pergi dari sini. Setelah Yi Xiaowen selesai berbicara, tanpa menunggu Zhou Yu menjawab, dia langsung mengalihkan pandangannya ke saudaranya Yi Xiaoliang. Goblok sia. Membawa seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri ke rumah kita. Apakah menurutmu masalah keluarga ini belum cukup? Apakah kamu benar-benar ingin memutus jalur kelangsungan hidup keluargamu sebelum kamu bahagia? Yi Xiaoliang tercengang mendengar omelan itu. Dalam kesannya, Zhou Yu hanyalah seorang anak miskin dari daerah kecil di negara Qin. Ia tidak pernah menyangka Zhou Yu telah menyinggung begitu banyak orang penting. Untuk sesaat, dia bahkan tidak dapat memproses apa yang terjadi. Pada saat ini, telepon rumah keluarga Yi tiba-tiba berdering. Yi Xiaowen menatap Yi Xiaoliang dengan tatapan dingin, lalu berdiri, berjalan ke telepon, dan mengangkatnya. Namun, begitu dia menjawab telepon, wajah Yi Xiaowen berubah sangat tidak menyenangkan. Ya. Suaranya menjadi sedikit gemetar, dan wajahnya juga menampakkan ketakutan. Tampaknya siapapun yang berada di ujung telepon membuatnya sangat takut. Tidak, bukan seperti itu, tolong biarkan aku menjelaskannya. Yi Xiaowen berhenti di tengah kalimat. Seketika itu juga, pandangannya menjadi sayu, dan ponselnya terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Melihat reaksi Yi Xiaowen, Yi Xigong langsung bertanya. Yi Xiaowen tersadar dan berkata dengan gemetar. Ayah, itu telepon dari Hong Tian. Dia bilang dia akan segera datang ke keluarga Yi kita. Dia sudah tahu Zhou Yu datang ke keluarga Yi, dan dia berkata, karena kita berani bekerja sama dengan Zhou Yu, sebaiknya kita tunggu saja sampai mati. Begitu Yi Xiaowen mengatakan ini, semua orang di keluarga Yi langsung panik. Kata-kata Hong Tian sudah sangat jelas. Dia datang untuk benar-benar berurusan dengan keluarga Yi. Apa artinya ini? Tak seorang pun di keluarga Yi yang lebih mengerti. Dulu, pasukan yang dihancurkan Aliansi Asia Timur tidak ada satu nyamuk pun yang lolos pada akhirnya. Panggilan telepon ini hampir menjadi hukuman mati bagi semua orang di keluarga Yi. Bahkan Yi Xigong sendiri panik saat ini. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Yi Xigong menendang keras Yi Xiaoliang. Binatang buas, lihat apa yang telah kau lakukan. Sekarang seluruh keluarga kita harus mati bersamamu. Yi Xiaoliang, saat ini, bahkan tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia segera bangkit dan berkata, Ayah, jangan panik. Zhou Yu masih di sini, lagi pula, dia menteri paviliun bela diri. Aku tidak percaya orang-orang dari Aliansi Asia Timur berani melakukan apapun kepada kita di depan Zhou Yu. Namun, Yi Xiaowen berteriak dengan marah. Hong Tian sudah bilang mereka tidak tahu identitas Zhou Yu. Kali ini mereka hanya ingin berurusan dengan orang bodoh yang berani mengacaukan Aliansi Asia Timur mereka. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu tetap tidak berubah, tanpa riak apapun. Tapi Yi Xiaoliang tercengang. Awalnya dia berpikir untuk mengundang Zhou Yu untuk menengahi, tetapi tanpa diduga, Zhou Yu malah menghadapi masalah besar. Terlebih lagi, gelar Menteri Paviliun Bela Diri tampaknya tidak berpengaruh seperti yang dibayangkannya, karena Aliansi Asia Timur berani terang-terangan mencari masalah dengan Zhou Yu. Ini buruk. Yi Xiaoliang, pada saat ini, benar-benar bingung. Segala sesuatunya telah mencapai titik yang sepenuhnya di luar dugaannya. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Keringat menetes tanpa henti dari dahi Yi Xiaoliang. Zhou Yu, kenapa kamu tidak pergi dulu? Zhou Yu tersenyum tipis. Apa? Kamu takut? Yi Xiaoliang menggertakkan giginya dan berkata, Aku tidak takut. Tapi aku tidak ingin kamu mendapat masalah. Zhou Yu tersenyum tipis. Aku tidak takut masalah, jadi apa yang kamu takutkan? Perkataan Zhou Yu seolah memiliki sihir yang unik, saat memasuki telinga Yi Xiaoliang, hatinya yang kacau dan kusut langsung menjadi tenang. Yi Xiaoliang menatap Zhou Yu, dan Zhou Yu balas menatapnya. Di mata Zhou Yu, Yi Xiaoliang melihat keyakinan diri yang kuat, dalam, dan tak terukur. Untuk sesaat, dia tampak terinfeksi olehnya. Yi Xiaoliang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Ayah, aku percaya pada Zhou Yu. Dia pasti bisa membantu keluarga kami melewati krisis ini. Yi Xigong tidak menyangka putranya begitu keras kepala. Sesaat, dia murka, matanya menyala-nyala, bersiap untuk mendisiplinkan putranya yang suka memberontak ini. Namun saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Tuan Yi, sepertinya saya tidak salah menuduh Anda memang bersekongkol dengan orang ini. Bab 1060. Mu Song.
Mendengar suara ini, semua anggota keluarga Yi mengubah ekspresi mereka dan secara serempak menunjukkan ekspresi hormat, sambil melirik ke arah pintu. Bahkan Yi Sigong pun tak terkecuali, ia segera berdiri dan pergi menyambut mereka. Zhou Yu menoleh untuk melihat, hanya melihat sekelompok besar pria berpakaian hitam berjalan masuk. Di antara mereka ada sosok yang dikenalnya, Hong Tian, yang pernah dilihat Zhou Yu sebelumnya. Namun hari ini, Hong Tian bukanlah orang yang memimpin kelompok tersebut. Di depannya berdiri seorang pria parubaya mengenakan bakiak kayu dan pakaian perang. Pria ini berwajah dingin, dan tatapannya kosong tanpa emosi. Memegang pedang panjang, ia memancarkan aura menghina. Pada saat ini, Yi Sigong sudah maju sambil tersenyum menyambut. Tuan Musong, Tuan Hong Tian, selamat datang di keluarga Yi kami. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima kunjungan Anda berdua secara langsung. Pada saat ini, tatapan Zhou Yu tertuju pada pria bernama Musong. Seketika, informasi tentang Musong terlintas di benaknya. Dalam catatan pavilion bela diri, ada kisah rinci tentang pria ini. Musong adalah seorang pendekar pedang terkenal dari negeri Sang, yang telah diperintahkan 3 tahun lalu untuk datang ke negeri Naga dan menjadi wakil pemimpin aliansi Asia Timur. Keahliannya yang terkenal adalah teknik pedang yang diwariskan keluarga, dan konon pedangnya telah meminum darah tidak kurang dari 100 ahli alam suci. Kultivasinya telah lama mencapai tingkat alam suci lengkap. Musong melirik sekilas ke arah Yi Sigong yang mendekat dan bahkan tidak peduli untuk menatapnya secara langsung. Melihat Musong mengabaikannya, Yi Sigong dengan canggung melihat ke arah Hong Tian di belakangnya. Hong Tian juga mengabaikan Yi Sigong, matanya langsung tertuju pada Zhou Yu. Ketika menatap Zhou Yu, pandangan sinis yang nyaris tak terlihat melintas di mata Hong Tian. Namun, Zhou Yu hanya mencibir, tidak ambil pusing sama sekali. Hong Tian menarik pandangannya lalu menatap Yi Sigong. Tuan Yi, hari ini, Tuan Musong dan saya datang ke keluarga Anda Yi untuk menyelesaikan kerja sama kita. Mendengar ini, Yi Sigong langsung menunjukkan ekspresi gembira. Awalnya dia mengira Hong Tian datang untuk membuat masalah, tetapi betapa terkejutnya dia, pihak lain benar-benar mengusulkan untuk menyelesaikan kerja sama secara aktif, yang merupakan kabar baik yang luar biasa. Yi Sigong buru-buru berkata, Tuan Musong, Tuan Hong Tian, sungguh luar biasa. Kerja sama kita pasti akan saling menguntungkan. Silakan duduk, dan mari kita bahas. Tidak perlu. Kita perlu membuat beberapa penyesuaian pada isi kerjasama. Yi Sigong terkejut dan kemudian bertanya dengan hati-hati. Tuan Hong Tian, penyesuaian apa yang Anda maksud? Hong Tian mencibir dan berkata, sederhana saja. Ubah pembagian yang disepakati dari 30% menjadi 60%. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di keluarga Yi, termasuk Yi Sigong, tercengang dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Apa? 30% hingga 60%? Bukankah itu berarti menyerahkan keluarga Yi kepada aliansi Asia Timur? Bagaimana itu bisa dibiarkan? Yi Sigong juga mengubah ekspresinya secara drastis, buru-buru berkata. Tuan Hong Tian, bukankah kita sudah sepakat dengan 30% untuk kerja sama kita? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Musong yang tadinya diam, mulai berbicara. Dia mendengus dingin, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Hong Tian Kun, apa yang terjadi? Apakah Anda salah ingat, atau Tuan Yi tua ini mengundurkan diri di menit terakhir? Jika kamu salah ingat, kamu harus melakukan seppuku di sini. Perkataan Musong dipenuhi dengan niat membunuh, membuat hati semua orang merinding dan bulu kuduk meremang. Hong Tian, di sisi lain, berdiri tegap dan berkata, Tuan Musong, saya tidak salah ingat. Yang saya setujui dengan Tuan Yi adalah 60% saham. Mungkin dia tidak menganggap serius aliansi Asia Timur kita, itulah sebabnya dia mengingkari janjinya di saat-saat terakhir. Sambil berkata demikian, Hong Tian tiba-tiba menatap Yi Sigong, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata sipitnya. Tuan Yi, saya beri Anda satu kesempatan lagi. Katakan, berapa tepatnya bagiannya? Jelas, Musong dan Hong Tian bersekongkol, memaksa Yi Sigong menyetujui persyaratan mereka. Pada saat ini, Yi Sigong putus asa. Jika dia benar-benar memberikan 60% saham kepada aliansi Asia Timur, keluarga Yi akan hancur, dan dia akan menjadi pendosa keluarga tersebut. Namun, jika dia tidak setuju, jelas mereka tidak akan mengampuni keluarga Yi. Yi Sigong melirik rombongan yang dibawa Musong, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, tak bisa dianggap remeh. Keluarga Yi tak sanggup menahan mereka. Untuk sesaat, Yi Sigong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat Yi Sigong tetap diam, Hong Tian menjadi marah. Dia berteriak dengan keras. Yi Sigong, beraninya kau mempermainkan kami. Sejak aliansi Asia Timur kita menginjakkan kaki di kota ini,
tak seorang pun berani mengejek kita seperti ini. Kalau kau mencari mati, kami akan mengabulkannya. Wajah Yi Sigong berubah drastis. Tidak, Tuan Hongtian, kami tidak pernah punya ide seperti itu. Aku hanya... Yi Sigong tergagap, tidak dapat menemukan kata-katanya. Pada saat ini, Yi Xiaoliang tiba-tiba berteriak dengan marah. Berhentilah bermimpi, kalian semua. Keluarga Yi kami tidak akan menyetujui tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Kalian cuma orang-orang negeri Sang, berani bertindak gegabah di rumah kami. Apa kalian pikir keluarga Yi pengecut yang takut mati? Jika kau punya nyali, lakukan saja. Perkataan Yi Xiaoliang sangat mengagetkan Yi Sigong hingga ia hampir pingsan. Dia gemetar seluruh tubuhnya dan berteriak dengan marah. Yi Xiaoliang, tutup mulutmu. Berlututlah segera dan minta maaf kepada Tuan Hongtian. Minta maaf. Yi Xiaoliang, matanya merah, tidak mungkin. Kamu. Yi Sigong sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, tatapan Hongtian tertuju pada Yi Xiaoliang. Dengan senyum sinis, ia menatap Musong dengan hormat dan berkata, Tuan Musong, ini adalah orang kedua yang memegang kendali di keluarga Yi, dan dialah, bersama Zhou Yu, yang menggagalkan rencana kita tadi malam. Mendengar ini, mata Musong yang tanpa emosi langsung tertuju ke arah Yi Xiaoliang dan Zhou Yu. Bab 1061. Melumpuhkanmu. Musong menatap Zhou Yu, dan berbicara dengan nada dingin. Jadi Tuan Zhou lah yang turun tangan, tidak heran keluarga Yi tiba-tiba berubah pikiran. Mendengar ini, Yi Sigong terkejut dan segera menjelaskan. Tuan Musong, aku bersumpah, keluarga Yi tidak ada hubungannya dengan Zhou Yu, dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Yi Sigong takut dikaitkan dengan Zhou Yu, yang mungkin membuat marah Musong dan yang lainnya. Apakah yang dikatakan Tuan Yi benar? Musong menatap Yi Sigong sambil setengah tersenyum. Yi Sigong segera mengangguk berulang kali. Kalau begitu, buktikan padaku. Membuktikan. Yi Sigong terkejut, bagaimana cara membuktikannya? Musong mencibir dingin. Sederhana saja, di depan kita, usir dia dari sini. Dengan cara ini, Anda dapat membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Pada saat itu, saya akan mengurangi 60% saham menjadi 40%. Yi Sigong sangat gembira mendengar ini. Tuan Musong, apakah Anda serius? Dari samping, Hongtian mengejek. Kata-kata Tuan Musong bagaikan emas, tentu saja dia bersungguh-sungguh. Apakah menurutmu kami orang Sang sama liciknya seperti kalian orang negeri naga? Mendengar jaminan Hongtian, Yi Sigong langsung merasa tenang. Dia segera menoleh dan menatap Zhou Yu. Tuan Zhou, Anda mendengarnya. Keluarga Yi tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kau segera meninggalkan keluarga Yi. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Yi karena bersikap kasar padamu. Mendengar ini, Yi Xiaoliang menjadi cemas. Dia tahu betul sifat orang-orang seperti Hongtian. Orang-orang Sang ini sama sekali tidak punya kredibilitas, dan tujuan mereka adalah membuat keluarga Yi benar-benar menyinggung Zhou Yu, sehingga tidak ada yang mau membantu mereka. Saat itu, belum lagi dikurangi menjadi 40%, bahkan 60% saham pun mungkin tidak memuaskan mereka. Ayah, Anda tidak bisa mempercayai apa yang mereka katakan. Orang-orang ini tidak dapat dipercaya. Yi Xiaoliang berteriak dengan kesal. Diam kau, binatang buas. Namun, Yi Sigong segera menegurnya dengan marah. Setelah itu, karena takut Musong dan Hongtian akan salah paham, Yi Sigong segera mengubah nadanya, tersenyum, dan menjelaskan. Tuan Musong, Tuan Hongtian, jangan khawatir, keluarga Yi masih di bawah kendaliku. Hongtian sangat puas dengan penampilan Yi Sigong. Sangat bagus. Tuan Yi, Anda memang bijaksana. Melihat hal itu, Zhou Yu tidak tahan lagi. Saat berinteraksi dengan Qin Dingbang dan putrinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berani, tetapi di luar dugaan, Yi Sigong, kakek mereka, begitu tidak punya pendirian. Membungkuk dan menggesek kepada orang Sang membuatnya sangat marah. Zhou Yu melangkah maju dan langsung berkata kepada Yi Sigong. Yi Sigong, kau adalah kepala keluarga, tapi aku tak menyangka kau begitu pengecut, bahkan tak sepersepuluh pun keberanianmu seperti putramu. Apakah kau benar-benar berpikir orang Sang ini akan melindungi keluarga Yi? Sebagai seorang tetua, dimarahi Zhou Yu seperti ini membuat Yi Sigong marah. Namun, karena Zhou Yu adalah menteri pavilion bela diri, dia tidak bisa dengan mudah menyinggung perasaannya. Yi Sigong berkata dengan dingin. Tuan Zhou, siapapun bisa berbicara manis. Namun, keluarga Yi berawal dari sebuah bisnis, dan kini menghadapi kesulitan operasional yang serius. Hanya aliansi Asia Timur yang dapat mendukung keluarga Yi dan mempertahankannya. Aku ingin meminta bantuanmu,
tapi meskipun paviliun bela dirimu beroperasi, keadaannya berantakan. Apa gunanya meminta bantuanmu? Seperti yang kukatakan sebelumnya, keluarga Yi tidak menyambutmu, silakan segera pergi. Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Paviliun bela diri mungkin tidak pandai berbisnis, tapi aku pandai. Itu dapat diselesaikan dengan mudah. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda, dan saya tidak membutuhkan banyak saham. Saat itu, saya hanya menginginkan 30% saham. Mendengar ini, Yi Sigong tertegun. Kamu bisa menyelesaikannya. Zhou Yu berkata dengan tenang. Apa, menurutmu aku, Menteri Paviliun Bela Diri, akan menipumu? Pada saat ini, Hong Tian tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia berteriak dengan marah. Zhou Yu, tampaknya kamu bertekad untuk menentang aliansi Asia Timur kita. Menghadapi ancaman Hong Tian, Zhou Yu sama sekali tidak peduli. Dia mengejek. Hanya aliansi Asia Timur belaka, apa kau pikir kau bisa membalikkan keadaan di tanah negara naga? Biar ku beritahu sesuatu, seseorang mempercayakanku untuk melindungi keluarga Yi, dan selama aku di sini, kau tak boleh menyentuh mereka. Hong Tian tertawa marah. Tuan Zhou, dengan kekuatanmu yang hanya setingkat pertengahan alam suci, apakah menurutmu kau berhak bersikap begitu sombong di hadapan Tuan Musong? Sejujurnya, bahkan jika kau menggunakan pengobatan rahasia, kau tidak akan sebanding dengan Tuan Musong. Kekuatan Tuan Musong termasuk yang terbaik di alam suci sempurna, bahkan Gu Sengcuan pun tak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Mendengar ini, Zhou Yu terkekeh pelan. Membanggakan sesuatu tidak dikenakan pajak, jadi silakan saja membanggakan diri. Namun, pada saat ini, Yi Sigong dengan marah menegur. Zhou Yu, aku sudah bersikap sopan sebelumnya, jangan berpikir keluarga Yi benar-benar takut padamu. Keluarga Yi butuh perlindungan atau tidak, terserah kami yang memutuskan. Kau tak perlu ikut campur. Keluar segera. Mendengar Yi Sigong, Zhou Yu menyipitkan matanya, cahaya dingin memancar melalui matanya. Yi Sigong ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tepat saat dia hendak memberi pelajaran pada Yi Sigong, Yi Xiaoliang tiba-tiba berdiri dan berteriak. Ayah, kau benar-benar mengecewakanku. Zhou Yu ada di sini untuk membantu kita, tapi kau bahkan tidak bisa memahaminya. Di bawah kepemimpinanmu, keluarga Yi pasti akan hancur. Saya tidak akan tinggal diam dan melihat ini terjadi. Sambil berkata demikian, Yi Xiaoliang berhenti sejenak, lalu menatap orang-orang dari keluarga Yi, tatapannya tegas dan nadanya tegas. Para tetua, saudara-saudari, saya rasa kalian semua melihat dengan jelas bahwa ini adalah momen hidup dan mati keluarga Yi. Saya ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga Yi, dan saya harap Anda dapat mendukung saya. Yi Sigong tertegun, lalu berteriak dengan marah. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Yi Xiaoliang berkilat dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata. Kamu tidak layak, aku akan menggulingkanmu. Bab 1062. Kejam. Ketika Yi Xiaoliang mengatakan ini, semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa, di siang bolong, Yi Xiaoliang benar-benar akan menghapuskan jabatan ayah kandungnya sebagai kepala keluarga di depan umum. Entah hal itu bisa dilakukan atau tidak, tindakannya saja sudah cukup membuat orang terdiam. Bahkan Zhou Yu tidak menyangka Yi Xiaoliang akan melakukan tindakan seperti itu. Untuk sesaat dia agak terkejut, tetapi kemudian keterkejutannya berubah menjadi kekaguman. Pada saat ini, Yi Sigong juga bereaksi, dia semakin marah. Bajingan, apa yang kau katakan? Beraninya kau mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Yi Sigong gemetar karena marah dan, saat berbicara, ingin bertindak melawan Yi Xiaoliang. Namun, pada saat itu, sebuah suara datang dari kerumunan keluarga Yi. Tuan tua, tunggu sebentar, saya mendukung tuan kedua. Saya juga mendukung paman kedua. Benar, nasib keluarga Yi tidak bisa diserahkan kepada aliansi Asia Timur, aku juga mendukung sepupu kedua. Dalam sekejap mata, di antara anggota keluarga Yi, sedikitnya selusin orang menyatakan posisi mereka saat itu juga. Yi Sigong tercengang, dia tidak percaya bahwa benar-benar ada anggota keluarga Yi yang mendukung Yi Xiaoliang. Dia mengamati sekelilingnya dan mendapati bahwa mereka yang mendukung Yi Xiaoliang sebagian besar berasal dari generasi muda. Pada titik ini, Yi Xiaowen berteriak dengan marah. Apa kau gila, benar-benar membantu Yi Xiaoliang si pengkhianat ini, mulai menentang tuan tua. Di saat kritis ini, apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga Yi? Kembali ke sana, kalau ada yang berani sembarangan menyatakan dukungan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan ini, Yi Xiaowen menatap Yi Xiaoliang. Saudaraku tersayang, kamu benar-benar memiliki keterampilan yang hebat. Aku tidak menyangka bahwa kamu, tanpa bersuara, benar-benar mendapatkan begitu banyak pendukung dalam keluarga.
Apa kau benar-benar berpikir, hanya dengan beberapa patah kata saja, kau bisa merebut posisi kepala keluarga? Percayalah, bermimpilah. Yi Xiaowen tanpa ampun memarahi saudara-saudara ini. Di matanya, tidak ada rasa kekeluargaan, yang ada hanya ejekan dan hinaan. Sementara itu, Hong Tian dan Mu Song mulai tidak sabar. Hong Tian berkata dengan dingin, "Tuan Yi, sekarang siapa sebenarnya yang memegang kendali di keluarga Yi, apakah Anda masih bisa mengendalikannya?" Menghadapi pertanyaan Hong Tian, Yi Sigong buru-buru menjelaskan. "Tuan Hong Tian, tenang saja, keluarga Yi pasti mendengarkanku." Hong Tian mencibir. Kemudian, dia melirik Yi Xiaoliang dan yang lainnya. "Tapi, menurutku, kau bahkan tidak bisa menekan putramu sendiri. Apakah kau akan membuktikannya padaku?" Menghadapi pertanyaan Hong Tian, Yi Sigong mengepalkan tinjunya dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Situasi ini berlangsung sekitar beberapa detik. Beberapa detik kemudian, Yi Sigong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Hong Tian. "Tuan Hong Tian, dia bukan lagi anakku, dan orang-orang itu sekarang bukan lagi anggota keluarga Yi. Tuan Hong Tian, tolong bantu aku membersihkan semuanya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka Yi Sigong begitu kejam, bahkan tidak mengampuni putranya sendiri. Yi Xiaoliang menatap ayahnya dengan tidak percaya. Saat ini, ekspresinya seolah tengah menatap monster yang tidak dapat dipercaya. Ini adalah ayah kandungnya sendiri, namun sekarang ingin bekerja sama dengan orang luar untuk membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Jangankan Yi Xiaoliang, bahkan Yi Xiaowen pun terkejut dengan keputusan ayah mereka. Hong Tian juga penuh kejutan, tetapi kemudian senyum kejam muncul di wajahnya. "Tuan Yi, saya sangat menyukai cara Anda menangani berbagai hal. Aliansi Asia Timur kita membutuhkan orang-orang seperti Anda. Saya akan mengabulkan permintaanmu." Setelah berbicara, Hong Tian langsung menatap Yi Xiaoliang, dan senyum sinis terpancar di matanya. "Yi Xiaoliang, salahkan ayahmu kalau begitu. Ayahmu lah yang memintaku untuk membunuhmu." Saat dia berbicara, tubuh Hong Tian tiba-tiba memancarkan aura yang dahsyat, menekan Yi Xiaoliang. Yi Xiaoliang saat ini sudah putus asa, seakan kehilangan jiwanya, menghadapi aura penindasan Hong Tian, dia hampir tidak punya kekuatan untuk melawan dan langsung memuntahkan seteguk darah, berlutut di tanah. Melihat ini, Hong Tian mencibir. Saat dia berbicara, dia meninju Yi Xiaoliang. Melihat Yi Xiaoliang hendak binasa, pada saat itu juga, sesosok gelap, seperti hantu, muncul di depan Yi Xiaoliang. Hong Tian terkejut pada awalnya, lalu dia menunjukkan senyum sinis. "Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Hong Tian adalah seorang master tingkat alam Sein akhir, dan pada saat ini, dia menyerang dengan kekuatan penuh, momentumnya sungguh luar biasa. Pukulan kuat itu langsung berubah menjadi gelombang cahaya, menyerang Zhou Yu. Melihat Zhou Yu tidak menghindar atau menghindar, mulut Hong Tian sudah menunjukkan senyum kejam. Namun, pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan. Bang! Saat berikutnya, suara teredam terdengar. Hong Tian hanya merasa pukulannya mengenai sebuah kuali besar, bukan saja gagal melukai Zhou Yu, tetapi jiwa ilahinya malah diguncang oleh kekuatan dahsyat, langsung terlempar ke belakang. Bab 1063. Teknik menghunus pedang. Hong Tian terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, wajah Hong Tian menjadi sangat tidak menyenangkan. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan Zhou Yu, dalam pandangannya, karena Zhou Yu bisa menjadi menteri paviliun bela diri, kekuatannya pasti tidak biasa, jadi dia menyerang dengan kekuatan penuh sejak awal. Namun tak disangka, pukulan sekuat tenaganya mendarat pada Zhou Yu, namun malah berujung pada kejadian seperti ini. Mungkinkah kekuatan anak ini benar-benar sekuat ini? Saat Hong Tian sedang terkejut, Zhou Yu berbicara. Zhou Yu memasang ekspresi mengejek di wajahnya. "Dengan kekuatan setingkat ini, kau berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Negara kecil yang penduduknya sedikit, sombong, dan bodoh." Terprovokasi oleh ejekan Zhou Yu, amarah meledak di hati Hong Tian saat dia meraung dan menyerang Zhou Yu dengan pukulan lainnya. Melihat ini, ekspresi Mu Song berubah, dan dia berteriak cemas. "Hong Tian, mundurlah." Namun, sudah terlambat. Pada saat ini, Zhou Yu telah menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Hong Tian, dengan santai meraih pergelangan tangannya. Wajah Hong Tian berubah drastis, dan ia langsung berusaha melepaskan diri dari Zhou Yu. Namun, betapapun ia menyalurkan Gang Jinnya, tangan Zhou Yu terasa kaku seperti penjepit besi. Hong Tian terkejut sekaligus geram. Saat hendak melontarkan ancaman, tiba-tiba sebuah kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari tangan Zhou Yu. Sebelum Hong Tian sempat bereaksi,
terdengar suara krek dari lengannya. Lengannya telah dirobek secara paksa oleh Zhou Yu. Dalam sekejap, Hong Tian terhuyung mundur, memegangi bahunya yang terputus, dan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan. Wajah Musong berubah pucat karena marah saat dia berteriak dengan marah. Dia segera melangkah maju, menarik Hong Tian ke sisinya, dan mengeluarkan bubuk yang tidak diketahui dari sakunya, lalu menaburkannya ke lengan Hong Tian yang terputus. Darah yang mengucur dari lengan yang terputus itu berhenti seketika. Setelah menyelesaikan semua ini, Musong akhirnya menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sementara itu, tangannya mencengkeram gagang pisau panjangnya erat-erat, dan aura yang hebat dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Akan tetapi, Zhou Yu tampak tidak terganggu sama sekali dan bahkan tersenyum tipis. Apakah kamu ingin bergerak melawan aku? Pernahkah kau pikirkan akibat menyerang Menteri Paviliun Bela Diri? Mata Musong masih memancarkan niat membunuh. Zhou Yu, kau terlalu mementingkan Menteri Paviliun Bela Diri. Pada saat yang sama, Anda telah meremehkan Aliansi Asia Timur kami. Jika kau tidak menyerang anggota Aliansi Asia Timur kami, aku mungkin ragu untuk menyerangmu. Tetapi karena kau telah menyakiti rakyat kami, aku sepenuhnya berhak menyerangmu sekarang. Jadi, bersiaplah untuk mati. Dengan kata-kata ini, Musong tiba-tiba menghunus pisau panjangnya. Dentang. Kilatan cahaya keperakan melintas. Terdengar suara ledakan udara yang melengking. Begitu pisau panjang itu meninggalkan sarungnya, cahaya pedang yang tajam telah melesat ke arah Zhou Yu. Bang! Hantu kuali emas berwarna emas darah langsung muncul di hadapan Zhou Yu. Cahaya pedang menebas dengan ganas ke arah hantu kuali emas. Hantu kuali emas bergetar hebat, dan sekitar sedetik kemudian, hancur berkeping-keping, dengan sisa kekuatan cahaya pedang menghantam Zhou Yu. Puff! Wajah Zhou Yu memucat, dan dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum akhirnya stabil. Setelah menenangkan dirinya, Zhou Yu hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan aliran darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu cepat. Saat Musong menghunus pedangnya tadi, itu terlalu cepat. Cukup cepat sehingga dia pun hampir tidak bereaksi. Kalau bukan karena kuali emas pelindung tubuhnya yang menangkisnya, dan kalau pedang itu langsung mengenai tubuhnya, mungkin pertahanan tubuhnya di alam 7 kuali pun tak akan mampu menahannya. Zhou Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Kalau saja beberapa saat yang lalu dia tidak terus-menerus mengaktifkan teknik kuali emasnya untuk melindungi dirinya, dia mungkin sudah berada dalam bahaya maut. Dia enggan mengakuinya, tetapi para pakar top negeri Sang tidak boleh diremehkan. Pada saat yang sama, Musong juga menunjukkan ekspresi terkejut. Perlu diketahui, serangan pedang tadi adalah dari teknik menghunus pedang yang terkenal dari negeri Sang. Di negeri Sang, hampir setiap seniman bela diri berlatih teknik menghunus pedang. Yang disebut teknik menghunus pedang adalah suatu metode yang memfokuskan seluruh tenaga pada penghunusan pedang, dan melalui latihan yang tekun selama bertahun-tahun, terus meningkatkan kekuatan gerakan ini, mencapai kekuatan untuk membelah gunung dan batu, bahkan mampu membelah sungai. Sebagai seniman bela diri kesempurnaan agung dan seorang pendekar pedang, Musong telah menyempurnakan teknik menghunus pedang hingga ke puncaknya. Sebelumnya, bahkan para ahli alam Sein akhir seringkali tidak dapat menahan serangannya itu. Dia mengira satu serangan pedang akan cukup untuk mengakhiri hidup Zhou Yu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhou Yu benar-benar akan bertahan terhadap serangan itu. Pada saat ini, keterkejutan di hatinya tidak kalah dari Zhou Yu. Mampu menahan serangan itu secara langsung menunjukkan bahwa pertahanan fisik Zhou Yu telah mencapai alam yang sulit dibayangkannya. Ini, bagaimana mungkin? Musong merasa sulit mempercayainya. Demikian pula, anggota keluarga Yi menunjukkan ekspresi terkejut. Tak seorang pun menganggap serius menteri baru Zhou Yu ini, mereka mengira ia kemungkinan besar naik ke jabatannya melalui koneksi. Tetapi sekarang, tampaknya Zhou Yu dapat menahan serangan dari seorang ahli kesempurnaan agung. Tidak heran dia bisa menjadi Menteri Paviliun Bela Diri. Namun, disinilah akhirnya. Musong hanya menyerang sekali, dan Zhou Yu sudah terluka dan memuntahkan darah. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali bukan tandingan Musong. Orang yang paling senang dengan kesimpulan ini tidak diragukan lagi adalah Yi Sigong. Dia menatap punggung Zhou Yu, senyum sinis dan mengejek tersungging di bibirnya. Sebaliknya, Yi Xiaoliang mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Jika Zhou Yu dikalahkan, dukungannya akan hilang sepenuhnya, yang juga berarti dia mungkin mati di sini juga. Saat setiap orang memendam pikiran yang berbeda-beda, teriakan marah Hong Tian pun terdengar. Tuan Musong, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Gerakannya sangat cepat, jadi dia mungkin bisa kabur. Pastikan untuk membunuhnya. Bab 1064. Kejutan dan mundur. Pada saat ini,
Musong sempat terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kamu menggunakan obat rahasia? Kalau tidak, kau tidak mungkin bisa menghalangi seranganku. Mendengar ini, Zhou Yu langsung menunjukkan ekspresi mengejek. Dia terkejut bahwa rumor tentang keluarga Han benar-benar dipercayai oleh seseorang. Orang-orang ini sungguh naif dan menggemaskan. Zhou Yu terlalu malas untuk menjelaskan, dia menatap Musong dengan ejekan. Mengetahui bahwa aku adalah menteri paviliun bela diri namun berani menyerangku, ini sudah dianggap provokasi. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Begitu suara Zhou Yu jatuh, dia langsung mengambil inisiatif. Dia mengaktifkan langkah gunung dan sungai, dan langsung tiba di depan Musong, seperti yang dia lakukan pada Hong Tian sebelumnya. Namun, Musong adalah seorang ahli kesempurnaan agung, kekuatannya jauh melampaui Hong Tian. Saat Zhou Yu muncul, pisau panjang di tangan Musong telah menebas. Bisa dikatakan bahwa tebasan ini dimulai paling akhir namun tiba lebih dulu, kecepatannya menembus atap. Dan dari ekspresi Musong, terlihat dia sangat puas dengan tebasan ini dan yakin bisa menang dengan satu tebasan. Akan tetapi, yang tidak disangkanya adalah mata Zhou Yu juga berkedip penuh ejekan. Dia menghadapi tebasan Musong secara langsung dan meninjunya, seketika itu juga ki berbentuk naga yang mengerikan muncul. Dulu, saat Zhou Yu melancarkan kekuatan geng naga, ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya akan muncul saat ia menyerang. Namun baru-baru ini, dia memperoleh beberapa wawasan saat mengolah kekuatan geng naga, dan sudah mampu mengendalikan transformasi ki berbentuk naga sesuka hati. Pada saat ini, menghadapi pedang Musong, Zhou Yu mengumpulkan semua ki berbentuk naga dan melepaskannya. Mengaum. Seekor naga emas raksasa meledak dari tangan Zhou Yu. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan langsung dengan pedang Musong. Ledakan. Terjadilah getaran hebat. Seketika, ledakan dahsyat menyebar, menyebabkan seluruh villa keluarga Yi runtuh dengan keras. Anggota keluarga Yi tentu saja adalah yang pertama mundur karena terkejut. Adapun Zhou Yu sendiri, karena dia dilindungi oleh teknik kuali emas, dia sama sekali tidak takut dengan reruntuhan bangunan. Setelah anggota keluarga Yi melarikan diri, mereka melihat ke arah bangunan utama asli villa tersebut, hanya untuk melihat debu beterbangan ke langit dan batu-batu melesat ke atas. Suara dahsyat itu berlangsung selama beberapa menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Saat debu mulai mereda, mereka segera melihat ke arah reruntuhan. Disertai dengan dua ledakan yang berbunyi hampir bersamaan. Sosok Zhou Yu dan Musong muncul di pandangan setiap orang. Keduanya berdiri di antara reruntuhan, saling memandang dari kejauhan. Zhou Yu berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, kecuali pakaiannya yang sedikit acak-acakan, tidak ada hal lain yang aneh. Sebaliknya, Musong memegang pisau dengan kedua tangan dalam posisi menebas, tetapi tetap tidak bergerak. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang agak bingung. Hong Tian tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Musong da. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara, klik. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, pisau panjang di tangan Musong benar-benar patah menjadi dua bagian. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap tak percaya pada pisau patah di tangan Musong. Zhou Yu, dengan tubuh manusia biasa, benar-benar mematahkan pisau panjang Musong. Meski tidak jelas level apa pisau milik Musong, mengingat statusnya, itu tidak mungkin sebuah benda biasa. Kekuatan Zhou Yu mengerikan, bukan? Pada saat ini, yang paling terkejut adalah anggota keluarga Yi. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Yi Sigong tidak pernah terlalu memperhatikan Zhou Yu. Ia menahan diri sepenuhnya karena identitas Zhou Yu, mengingat keluarga Yi sedang berada dalam situasi genting. Meskipun Zhou Yu lemah, ia tidak ingin menyinggung paviliun bela diri secara tidak perlu. Saat melihat Zhou Yu dengan gegabah berani mengambil tindakan terhadap Musong, Yi Sigong sudah berasumsi Zhou Yu akan tamat. Tetapi hasil ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, dia menatap Zhou Yu dengan mata terbelalak, hatinya dipenuhi ketakutan. Di antara seluruh keluarga Yi, hanya Yi Xiaoliang yang menunjukkan ekspresi gembira setelah keterkejutannya mereda. Kemudian, Musong menatap pisau patah di tangannya dan kemudian menatap Zhou Yu, tatapannya berubah total. Mata Musong berkedip-kedip dengan emosi yang kompleks saat dia menatap Zhou Yu. Tuan Zhou Yu, saya telah belajar sebuah pelajaran. Hari ini, saya mengaku kalah. Saya tidak akan lagi ikut campur dalam urusan keluarga Yi, tetapi aliansi Asia Timur bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Musong menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Hong Tian tercengang. Tuan Musong, Anda. Akan tetapi, Musong tidak berlama-lama, langsung berjalan keluar. Hong Tian dipenuhi rasa enggan. Ia tak ingin melepaskan mangsa gemuk yang akan ditangkapnya. Namun, saat ia meronta,
sebuah tatapan dingin tertuju padanya. Hong Tian menggigil seluruh tubuhnya, lalu mendapati Zhou Yu sedang menatapnya sambil setengah tersenyum. Wajah Hong Tian sangat tidak menyenangkan, tetapi bahkan Musong bukanlah tandingan Zhou Yu, bertahan berarti mencari kematian. Hong Tian tidak punya pilihan selain segera pergi bersama anak buahnya. Terhadap hal ini, Zhou Yu tidak menghentikannya. Lagi pula, situasi dengan aliansi Asia Timur belum sepenuhnya jelas. Belum saatnya melawan mereka sampai tuntas. Akun itu, menyelesaikannya nanti tidak akan terlambat. Saat Musong dan yang lainnya pergi, hanya keluarga Yi yang tersisa di halaman. Yi Sigong telah pulih dari keterkejutannya, tetapi ia merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba kosong. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir pingsan. Untungnya, Yi Xiaowen dan orang lain di sekitarnya dengan cepat mendukungnya. Zhou Yu tidak menunjukkan simpati terhadap hal ini. Ia menatap Yi Sigong dengan dingin dan berkata, "Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Bab 1065. Turun tahta. Pada saat ini, aura tak kasat mata terpancar dari Zhou Yu, menekan ke arah keluarga Yi. Terlebih lagi, aura ini terus menguat. Hanya dalam hitungan detik, Yi Sigong sudah gemetar seluruh tubuhnya, keringat dingin membasahi dahinya, dan dia tampak tidak berdaya saat melangkah. Adegan ini berlangsung selama 1 menit penuh. Pada menit ini, keluarga Yi terdiam seperti kematian. Hanya napas berat Yi Sigong yang terdengar. Setelah semenit, Yi Sigong tidak dapat bertahan lagi. Tubuhnya gemetar, lalu senyum muram muncul di wajah pucatnya. Dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. "Mulai sekarang, saya tidak bisa lagi menduduki jabatan kepala keluarga. Mulai hari ini, posisi kepala keluarga resmi jatuh ke tangan Yi Xiaoliang." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Setelah keterkejutan singkat, Yi Xiaowen menjadi orang pertama yang bereaksi. Dia berseru dengan cemas, "Ayah, bagaimana bisa?" Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikannya, Yi Sigong memotongnya. Yi Sigong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bicara, mungkin aku sudah benar-benar tua dan harus disingkirkan. Mulai sekarang, Yi Xiaoliang akan memimpin keluarga Yi, masalah ini sudah selesai. Karena usia saya yang sudah lanjut dan kelelahan, saya tidak bisa menjamu Anda, Tuan Zhou. Saya akan beristirahat." Setelah berbicara, Yi Sigong berbalik dan pergi, langkahnya terhuyung-huyung. Terlepas dari keterkejutan awalnya, Yi Xiaoliang tetap diam, menatap kepergian ayahnya dengan tenang. Baru setelah sosok Yi Sigong menghilang dari pandangan, Yi Xiaoliang berbalik, tatapannya menyapu keluarga Yi. Di hadapan tatapan Yi Xiaoliang, sebagian orang tampak gembira, sementara sebagian lainnya penuh amarah yang terpendam. Yi Xiaoliang tidak menghiraukan hal ini dan berkata dengan dingin, "Semua anggota keluarga, saya yakin kalian telah mendengar kata-kata ayah saya. Mulai sekarang, akulah kepala keluarga Yi. Terlepas dari apakah Anda menerimanya atau tidak ada keraguan tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakan satu hal, keluarga Yi sama sekali tidak akan pernah tunduk pada aliansi Asia Timur. Kami bersumpah untuk melawan sampai mati." Perkataan Yi Xiaoliang membuat banyak anggota keluarga yang lebih muda tampak gembira, mereka bersorak seolah-olah telah dipacu oleh darah. Tetapi banyak generasi tua menunjukkan ekspresi marah, meyakini tindakan Yi Xiaoliang akan membawa bencana bagi keluarga Yi. Namun, dengan kehadiran Zhou Yu, mereka harus menahan amarah mereka. Zhou Yu tidak tinggal lama di rumah Yi, dia berbicara kepada orang banyak, dengan mengatakan, "Jika keluarga Yi membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku. Karena aku sudah berjanji pada Xiaolan, aku akan memastikan keluarga Yi terlindungi. Siapapun yang berani membuat masalah lagi akan menghadapi amarahku." Kata-kata Zhou Yu terdengar seolah ditujukan kepada Yi Xiaoliang, namun suaranya bergema jelas di telinga setiap anggota keluarga Yi. Mereka yang memendam pikiran itu semua menjadi pucat saat mendengar ini, menundukkan kepala. Yi Xiaoliang akhirnya menyadari mengapa Zhou Yu memilih untuk membantunya. Itu karena Qin Lan. Dia menatap Zhou Yu dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Zhou Yu, mengenai masalah di negara Qin sebelumnya, aku harap kamu tidak keberatan, saat itu aku." Mengingat kejadian itu, wajah Yi Xiaoliang dipenuhi rasa malu. Zhou Yu tersenyum tipis dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu adalah paman Xiaolan, dan aku adalah teman Xiaolan, itu berarti kamu juga pamanku, jadi mari kita lupakan masa lalu." Mendengar kata-kata Zhou Yu, Yi Xiaoliang menjadi sangat gembira. Dengan menteri pavilion bela diri sebagai keponakannya, apa yang perlu ditakutkannya di masa mendatang? Sekembalinya ke cabang, Hong Tian segera memanggil dokter untuk merawat lukanya. Musong beruntung, tidak mengalami luka serius, hanya pedangnya yang patah, menyebabkan dia makin menderita penderitaan mental. Namun Hong Tian merasa sengsara.
Lengan kanannya hilang. Sambil menahan amarahnya, dia berkata, Tuan Musong, bocah itu mengalahkanmu berkat obat rahasia itu. Namun, obat rahasia itu punya batas waktu, kurasa efeknya sudah habis. Kalau kau menyerangnya dengan tombak kuda pengembalian, kau pasti bisa mengalahkannya. Mendengar ini, Musong tiba-tiba menoleh ke Hong Tian. Apa kau benar-benar berpikir bocah itu mengandalkan obat rahasia itu? Hong Tian terkejut dan ragu-ragu. Apakah tidak begitu? Itulah yang dikatakan Han Changhu dari keluarga Han secara pribadi. Musong berkata dengan dingin. Bodoh, kau mempermalukan kami orang-orang negeri Sang. Bocah itu tidak bergantung pada obat rahasia, yang dia tunjukkan adalah kekuatan aslinya. Kamu telah ditipu oleh orang tua licik dari keluarga Han itu. Hong Tian tercengang. Jika bukan karena pengobatan rahasia, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanmu dengan kultivasi alam suci pertengahan? Wajah Musong gelap. Kenapa tidak mungkin? Bagaimanapun, baru setengah tahun yang lalu, aku dikalahkan oleh putri suci negeri Sang kita, yang baru saja melangkah ke alam suci. Mendengar ini, Hong Tian benar-benar terkejut. Putri suci negeri Sang merupakan individu muda paling kuat dari negeri Sang, harapan bagi masa depan seni bela diri mereka. Kekuatan sesungguhnya dari putri suci selalu tidak diketahui dunia luar. Namun, orang luar berspekulasi bahwa mengingat usia putri suci yang di bawah 25 tahun, mencapai alam bawaan agung akan menjadi hal yang luar biasa. Namun tak disangka, sang putri suci sudah berada di alam suci. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun tak lama kemudian ia memikirkan hal lain. Wajahnya berubah, dan dia bertanya. Tuan Musong, apakah ini berarti, bakat bocah ini bahkan lebih kuat dari putri suci negara kita? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.